kami, kembalikan uang kami. Kami minta hak kami, kembalikan uang kami. Kami minta uang kami. Kami minta hak kami, kembalikan uang kami. Kami minta hak kami, kembalikan uang kami. Kami minta hak kami. Senin, tanggal 15 Februari tahun 2021 di depan Istana dan Tugu Monas ada sesuatu yang tidak biasa, tampak pocong-pocong. Lawyer firma hukum LQ Indonesia Law Firm beserta aktivis dari LSM Konsumen Cerdas Hukum berkumpul memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk Bapak Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Sugi selaku Kepala Bagian Media LQ Indonesia Law Firm berkata bahwa dirinya berinisiatif membuat video dan memberitakan video pocong ini dengan tujuan membela hak masyarakat yang tertindas. Pocong adalah simbol dari orang yang mati secara keuangan dan mental karena menjadi korban investasi bodong khususnya Indosuria. Sudah ada korban Indosuria yang meninggal, sakit parah tidak ada biaya dan bahkan meninggal secara keuangan di masa pandemik ini, ujar Sugi. Adi Priyono selaku pelapor dalam kasus Indosuria lebih lanjut mengatakan, bahwa dirinya selaku pelapor sangat terheran-heran karena setelah kasus Indosuria disorot media, tidak lama kemudian dirinya mendapat SP2HP dari Mabes yang intinya mengatakan bahwa sudah ada dua tersangka bernama Suwito Ayub dan June Indria, padahal terlapor yang kami semua laporkan adalah Henry Surya selaku pemilik dan pendiri Koperasi Indosuria, bukan June Indria dan Suwito Ayub. Ada dua kejanggalan di sini. Kejanggalan pertama adalah hukum acara sesuai KUHP dan Perkap nomor 14 tentang administrasi penyidikan tidak dilaksanakan, di mana semestinya untuk menetapkan tersangka, semestinya melalui proses lidik dan sidik. Dalam proses lidik dilakukan berita acara klarifikasi dan dalam proses sidik dilakukan berita acara penyidikan. Nah, dalam laporan saya, jelas saya belum pernah diperiksa sebagai saksi dan di berita acara pemeriksaan, tiba-tiba sudah ada tersangka, ucapnya. Jakarta, Raja Wali News TV melaporkan. Tentang hak-hak mereka ya, yang belum dikembalikan oleh salah satu perusahaan ternama atau asuransi ternama yaitu Indosuria. Dan mereka meminta serta memohon kepada Pak Kapolri yang baru, Istio Prabowo, agar untuk menegakkan seadil-adilnya, dan kepada Presiden RI Joko Widodo juga mereka mengharap akan hak mereka dan meminta perlindungan hukum, artinya meminta penyelesaian kepada Pak Presiden. Ada teater teatrikal yang digelar di depan Monumen Nasional ini. Bahwa aparat penegak hukum jangan gigit yang benar, tapi gigitlah yang salah. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Namun kenyataan dan faktanya berbanding terbalik yang kami lihat. Makanya dari sini kami mengadakan sebuah aksi teatrikal di sini sebagai kritik yang membangun bagi masyarakat. Apa yang kami mau kritik ini? Satu adalah agar Bapak Presiden sebagai pimpinan negara dengan jabatan yang tinggi, beliau memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ya, kalau kita lihat kasus Indosuria ini kasus di mana sudah memakan 14 triliun uang masyarakat. Ribuan masyarakat kena, ada yang sudah meninggal dan mereka mati secara materi. Covid memang mengerikan, tetapi investasi bodong jauh lebih mengerikan. Kenapa? Covid itu ketika orang meninggal, dia sudah tidak merasakan rasa sakit. Tetapi orang yang kena investasi bodong, ketika dia meninggal, ketika dia kehilangan uangnya, dia hidup hari demi hari dengan kesetresan, mati jiwanya.
ya mati materinya. Nah, yang saya lihat dari kasus investasi Indosuria ini sangat sepele. Di bulan Mei 2020 di sini Mabes sudah bilang menetapkan 2 tersangka. Salah satunya adalah Henry Surya. Ini dalam laporan orang lain. Tiba-tiba tersangka Henry Surya ini tidak jelas ini laporannya kemana. Yang ada di laporan kami, dilaporkan yang jadi tersangka adalah Jun Indria dan Suwito Ayub. Saya mau tanya sepelenya saja. Bapak Presiden Jokowi selalu bilang, aparat penegak hukum jangan kalah sama mafia, jangan kalah sama pelaku kejahatan. Kalau kita mau berantas narkoba, yang harus diberantas adalah gembongnya dulu. Kalau gembongnya pabriknya itu sudah tutup, tidak akan ada pengedar. Kenapa? Tidak ada produk yang mau diedarkan. Hal yang sama dengan investasi bodong. Jika kalian negara serius mau memberantas investasi bodong, tangkap yang bawa duitnya. Bagaimana? Ya itu seperti yang saya bilang tadi. Ini jelas sekali biliet deposit. Orang ini taruh, yang tanda tangan ini Henry Surya di atas materai. Dia yang ambil uangnya di sini, dia penanggung jawab, dia ketua pengurus. Namun yang ditangkap bempernya doang, Jun Indria dan Suwito Ayub. Lah apa itu? Masa bempernya yang ditangkap? Saya cuma mau memberikan kritik yang membangun bagi Bapak Kapolri. Bapak Kapolri yang saya hormati, saya minta Kapolri jangan sampai kalah sama mafia investasi bodong. Tangkap dan tahan otak intelektualnya yang tanda tangan di sini, yang menerima uang ini, yang menggunakan uang ini, yang bisa mengakses uang ini. Bukan bemper-bempernya dan kaki tangan mereka. Jangan sampai hukum ini diproses ke pengadilan, bempernya yang masuk penjara, dan otak intelektualnya dibiarkan merajalela. Berikutnya mereka akan bikin perusahaan baru dan nyolong uang masyarakat lagi. Tolong keseriusan dari pemerintah, Bapak Presiden Jokowi terutama. Saya mohon dengan hormat, saya tahu Bapak Presiden adalah Bapak Presiden yang sangat pintar dan cerdik. Jangan sampai kalah sama mafia. Seperti ini mafia investasi, mau ditaruh di mana muka Indonesia? Kita ini sangat malu loh di situ. Investasi bodong ini berkeliaran, merajalela di Indonesia. Di Amerika ada kayak begini yang namanya Madoff, langsung ditangkap, ditahan seumur hidup. Tapi di Indonesia, apa yang terjadi? Oknum aparat penegak hukum menggelarkan karpet merah untuk mereka. Menggelarkan karpet mereka untuk mereka. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka ditahan juga tidak. Ya jangan sampai Indonesia kalah dengan mafia hukum. Bapak Presiden Jokowi saya ingatkan, Bapak pernah bilang, negara, terutama aparat penegak hukum, jangan kalah dengan kriminal. Saya sebagai aparat penegak hukum berdasarkan kuasa kehakiman, yaitu advokat, kami hadir di sini beserta korban-korban investasi bodong. Saya minta tolong agar Bapak Presiden mau mencopot oknum-oknum. Kenapa saya bilang oknum-oknum? Kenapa pelaku ini tidak ditangkap, otak ini tidak ditangkap? Karena ada oknum-oknum petinggi yang melindungi mereka. Copot oknum itu, ganti dengan orang baru yang berani menegakkan. Jika tidak, yang terjadi akan seperti Joko Chandra waktu itu, berkeliaran kemana-mana, sogok pakai uang, ya toh bisa keluarin surat jalan. Tapi ketika Bapak Presiden bilang tangkap, tahan, langsung 1 hari bisa. Ya, jadi keseriusan pemerintah dalam menangani investasi bodong ini, saya lihat belum ada. Saya minta tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kalian adalah pemimpin negara yang bijaksana. Saya yakin kalian mampu. Caranya mudah, copot dulu oknum-oknumnya. Jika kalian tidak tahu siapa oknum-oknumnya, saya bersedia memberikan bukti dan berkas-berkas ini. Ya kan, saya bisa tunjuk siapa itu oknum-oknumnya. Serius atau tidak pemerintah mau menangani, itu saja. Terima kasih.